sude songon binain na tuho ingot huruf luhut nagale gabe parholong maho kahen maau parhiteanmu pasu-pasu mabaur mai ale Tuhaku padu pamaau bain pasu-pasu tudangan sudi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Kasih karunia-Nya menjadikan kita kaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayanan kasih sangat kerap atau dekat untuk dilakukan oleh gereja. Gereja dalam pelayanannya harus mengerjakan 3 tugas panggilan gereja: koinonia, bersekutu; marturia, bersaksi; diakonia, melayani. Terkhusus untuk pelayanan diakonia, inilah yang sangat penting, yang menjadi pelayanan praktis untuk setiap jemaat, agar dengan kerelaan dan mengaplikasikan kasih sebagai tanda bahwa kita mengenal Kristus yang penuh kasih. Kasih-Nya yang berkorban sungguh luar biasa untuk kita hayati dan lakukan. Kasih Kristus yang menyelamatkan melalui penebusan-Nya di kayu salib mengajarkan kita sebagai umat Kristen banyak hal yang sangat perlu untuk menolong orang-orang di sekeliling kita. Pengorbanannya lah yang juga diajarkan oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus, mengingatkan dan memberitahukan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Meskipun mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka tetap kaya dalam kemurahan Tuhan. Jemaat yang ada di Korintus diajak untuk menaburkan kasih bagi orang-orang di sekelilingnya sebagai wujud dari pelayanan mereka. Jemaat di Korintus diingatkan untuk mau mewujudkan kasih itu kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang mau berkorban, disalibkan, mati, dan dikuburkan, Ia mau menduduki tempat terendah, meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan tahtanya. Sekalipun Ia kaya, tetapi kehadiran Kristus menjadikan kita kaya oleh karena kemiskinannya, seolah Dia tidak berdaya, tidak berkuasa, tidak berharga di dunia ini. Namun sesungguhnya keberadaannya untuk mau berada pada titik terendah adalah upayanya melakukan kehendak Bapa di sorga, menebus dosa manusia. Lakukanlah pelayanan kasih dengan mau berkorban satu sama lain,
menjadi berfaedah untuk orang lain adalah hal yang mulia. Jangan tertutup mata untuk melihat kesusahan orang lain, tapi bukalah mata hati kita dan wujudkan kasih bagi sesama. Amin. Salam sehat. Hidup kita diberkati melalui kasih-Nya. Horas.